Assalamualaikum semuanya teman-teman. Perkenalkan nama saya Siti Fatmadeli. Saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tepatnya saya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini saya mungkin mau menyampaikan sama teman-teman semuanya bagaimana hasil PPM saya atau praktek profesi mahasiswa di tahun saya gitu. Nah, mungkin ditambahi dengan sedikit cerita-cerita yang ada gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kebetulan di tahun saya, mahasiswa di tahun saya itu mengalami yang benar-benar praktek yang sangat berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Kenapa demikian gitu? Kita kan udah mengetahui ya semua teman-teman, saat ini dan masih berlangsung ataupun masih ada di Indonesia itu namanya pandemi COVID-19. Nah, untuk itu jadi makanya jurusan beserta kayak pihak yang berkaitan dengan praktek profesi mahasiswa ini berusaha untuk bagaimana caranya mahasiswa melakukan praktek profesi mahasiswa itu berjalan tetapi masih di rumah saja gitu. Jadi masih stay safe gitu, yang dimana kan kita ketahui bahwasanya kalau namanya PPM ataupun praktek profesi mahasiswa itu ya di lapangan gitu. Faktanya kita harus kerja di lapangan gitu, bisa dikatakan dengan magang lah ya gitu. Tapi kenapa gara-gara ada pandemi ini jadi angkatan kita di tahun 2017 itu ya jadinya kita harus praktek profesi itu secara online. Ada yang memang kalau memungkinkan di daerahnya masing-masing itu offline, silahkan begitu. Nah, dari jurusan itu menyediakan 11 cara ataupun 11 pilihan kepada mahasiswa untuk memilih di berbagai macam pilihan itu. Ada dia magang memang secara offline, ada yang memang online gitu. Nah, saya termasuk memilih yang jalannya online gitu. Terus emang diakibatkan saya juga memang jauh dari teman-teman yang tidak bisa memungkinkan untuk berkelompok, jadi saya memilih untuk individu. Nah, di sini saya memilih itu menulis artikel keagamaan. Nah, kenapa kalau dibilang kenapa saya memilih artikel keagamaan gitu ya? Nah, jadi tadi seperti saya bilang tadi, dari pihak jurusan telah menyediakan berbagai pilihan gitu. Nah, di sini saya ngambil poin yang ke-6. Nah, poin yang ke-6 yaitu menulis artikel keagamaan gitu yang dilakukan di rumah gitu. Sesuai dengan tagline-nya pandemi ya, di rumah saja gitu. Jadi saya memilih untuk menulis artikel keagamaan gitu. Terus ada juga sih alasan kenapa saya memilih ini juga. Yang pertama, karena bertepatan saya tuh tinggal di Medan, jadi memang dan yang di daerah saya itu yang memilih ataupun sekolah ataupun kuliah di UIN Bandung itu ya di daerah saya cuma saya gitu, alhamdulillah. Tapi jadi hal itu tuh memberatkan sebenarnya untuk berkelompok ataupun kalau kita memilih untuk yang offline gitu. Jadi saya memilih ini karena nggak memberatkan bagi saya, karena sifatnya individu gitu. Nah, artikel keagamaan ini bukan cuma satu menulis artikelnya. Menulis artikel ini ada 5. Kemudian dari 5 artikel tersebut itu diupload itu baik di blog sendiri ataupun di media online ya, kayak Kompas gitu dan semacamnya gitu. Nah, kemudian sebenarnya saya sudah punya 5 artikel yang sudah saya upload di blog saya sendiri. Jadi kalau teman-teman semuanya pengen tahu
ini artikel saya, boleh nih dibaca. Nanti saya kasih ya di atas linknya ataupun di description box. Boleh, teman-teman wajib baca sih kata aku. Jadi sebenarnya untuk sebagai wawasan lah ya, menambah wawasan kepada teman-teman semuanya, bisa dibaca oleh siapapun gitu. Makanya saya saya tulis tuh, saya menulis artikel di blog saya sendiri. Kalau untuk blognya boleh dilihat, nanti saya cantumin juga ya di sini nih. Oke. Nah, yang tadi kan saya sebutkan ada 5 artikel. Yang pertama saya mengambil judul itu Muslim Society 5.0, urgensi menghadirkan nilai-nilai Islam dalam Society 5.0. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu menelaah ancaman dan pergerakan takrifi di Indonesia. Nah, ini refleksi munculnya terorisme dari ideologi takfir. Dan yang ketiga itu moderasi sebagai solusi mencegah radikalisme dan intoleransi. Dan yang keempat itu fenomena hijrah milenial, mobilitas tren hijrah anak muda gitu. Nah, yang terakhir nanti saya cantumin di description box ya, semua linknya nanti saya cantumin di description boxnya. Jangan khawatir teman-teman, semua pasti bisa bacanya. Nanti pokoknya teman-teman semua kalau misalnya sudah baca, jangan lupa komen ataupun kasih saran nanti baiknya gimana gitu, ataupun ada yang memang yang perlu yang diperbaiki, nanti kasih saran teman-teman semua, jangan lupa. Saya Siti Fatma Dewi, semoga teman-teman semua setelah baca artikel tersebut bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.